Halo halo halo, jumpa lagi dengan aku si Rizka, si gadis nias perantau, si nyonya afirmasi. Hai, pernahkah kalian melupakan masa lalu yang sangat pahit dan terasa ingin mencekik sendiri gitu rasanya? Oke oke. Di sini juga nggak akan bakalan yang bilang aku ingin melupakan masa lalu gitu, dan aku nggak ingin bertemu lagi dengan masa lalu aku. No teman-teman, itu sebenarnya masa lalu itu sangat penting untuk masa depan kamu dan masa yang akan datang, karena itu menjadi pengalaman kamu, pengalaman hidup kamu yang bisa kamu jual ke orang, kamu bisa storytelling ke orang-orang, dan emang pengalaman itu tidak akan semudah itu kita melupakan, dan itu akan terbayang-bayang dimanapun lingkungan kita, akan selalu terbayang-bayang teman. Misalnya aku dulu juga pernah tersakiti oleh seorang teman-teman yang banyak hal ya gitu, tapi itu nggak bakal bisa kita lupain selamanya gitu sampai sekarang gitu. Jadinya kita lebih wanti-wanti ya, istilahnya lebih hati-hati teman-temannya, untuk mencari teman-teman yang bisa mengajak kita lebih baik gitu. Misalnya ngajak buat sholat, ngajak buat jalan-jalan bareng-bareng, belajar bareng. Nah, itu kita lebih me ini lagi, mengeliminasi teman-teman kita lagi, teman-temannya buat jadi teman sadar kita gitu. Jadi kamu cari teman ya, yang bisa kamu ngajak kamu dengan value kamu yang selaras dengan kamu gitu. Jangan kamu cari teman-teman yang buat, aku buat senang-senang aja, aku buat huru-hara aja gitu, dan level aku sama dia sama, kasta aku sama dia sama. Ya lihat aja kalau kasta kamu sama dengan dia, apa yang dia lakukan? Apakah dia selalu setiap hari kerja? Apakah dia selalu setiap hari, happy-happy aja? Apakah dia selalu setiap hari bisa beraktivitas dengan baik? Coba kamu perhatikan, kamu dekatin dulu dengan baik-baik dan pelan-pelan teman-teman. Jadi punya teman bukan seibarat kita itu udah punya teman yang banyak gitu. Tapi ya di mana-mana kita ikut jalur, kita ikut ke sini dan ke sana gitu. Ya itulah kenapa anak-anak zaman sekarang, aduh aku bingung juga ya sama anak yang gen alfa, gen beta ya, apalagi yang baru akan datang gen theta, waduh suka dengan ikut jalur yang tidak apa yang diinginkan gitu teman. Maaf-maaf nih ya teman-teman, ikut dunia hitam ya, dunia gelap ya, semuanya diikuti apalagi di kota-kota besar. Ya karena dia nggak mensortir temennya, jadi dia pengen diakuin, apalagi tuh di dalam hati kita tuh pengen diakuin sama temen ya. Nah itu jaga-jaga teman-teman itu di dalam hati kita itu masih belum merasa puas, belum berdamai dengan diri kita teman-teman. Ternyata banyak hal-hal dan faktor dalam internal kita yang masih belum bisa kita tuntaskan. Dan kita mencari hal-hal baru yang bisa memuaskan diri kita ya. Misalkan dengan teman-teman tadi, teman-teman kamu cari teman yang baik ya. Kamu cari teman yang sejalur dengan kamu cari teman-teman yang bisa menghibur kamu ya, yang bisa yang bisa membuat kamu lebih tertawa, lebih bahagia gitu. Walaupun misalnya kantong kamu terkuras olehnya, dan itu akan happy bagi kamu, karena kamu melakukan yang terbaik dari ikhlas, karena dia akan menemani kamu bahagia gitu. Tapi itu salah ya teman-teman, kalau kamu merasa segitu ya sudah, hidup kamu nggak bakal ada mindset perubahan gitu, dan nggak akan bisa loh menjadi orang yang sukses. Kamu nggak tahu frekuensi kamu kemana, vibrasi kamu kemana gitu, dan nggak bakal lebih memilih ya apa yang kamu inginkan ke depannya. Kamu cuman, ya sudahlah aku temenan sama dia buat ini aja, buat formalitas aja gitu. Aku temenan sama dia buat, panjangin silaturahmi, dan lingkungan aku semakin luas gitu, siapa tahu ada, rezeki di sana gitu. Semuanya itu nggak pernah benar ya teman-teman. Dari sekarang kamu pilihlah teman yang bisa ngajak kamu sukses, yang bisa kamu ngajak sholat ya, ibadah terutama ya bagi yang non-muslim juga yang ibadah, dan ketika kamu bergaul dengan dia, kamu merasa nyaman teman-teman, itu yang kamu rasakan ya, "Ini orang beda ya," gitu, "Ini orang ketawa ya," gitu. Dan jangan cari teman yang selalu ngerendahin kamu, itu bikin kamu mental block teman-teman, dan kamu akan trauma dengan hal itu gitu. Dan jangan pernah kamu juga mengajak teman kamu itu ke hal-hal yang baik juga gitu, termasuk diri kamu. Kamu perbaiki dulu internal kamu ya. Kalau misalnya syukur-syukur kamu ngajak dia dengan yang baik ya, itu bakal nambah pahala kamu ke dia gitu, dan dia juga akan nambah pahala ke kamu gitu ya. Jadi teman-teman, di sini, nggak bakal kita move on dengan masa lalu gitu. Jadi masa lalu itu yang
bakal menjadi cikal bakal cuan modul kita ke depannya. Kalau nggak bisa kita berdamai dengan dunia masa lalu kita, coba untuk refreshing diri kita, misalkan kita healing, kita jalan-jalan, kita renang ya, kita ketawa bareng bareng ibu-ibu, emak-emak gitu. Yang penting kita bisa merasa happy di saat itu, atau menulis, atau melakukan kerja profesi, kita ngambil aktivitas yang sibuk gitu, atau pekerjaan yang sibuk supaya kita nggak terlalu meremahkan hati kita ya, batin kita terlalu sedih terus dengan keadaan yang seperti itu gitu ya teman-teman. Oke, kalau ini nilai ngena di kamu ya, dan kamu ingin perubahan, ketik dan tulis di komentar, "Aku ingin berubah."